Baik, pemirsa, kita kembali berdialog soal gagal ginjal akut pada anak dan kita sudah tersambung dengan Profesor Taralan Tambunan selaku ahli ginjal anak. Selamat sore, Prof. Taralan. Selamat sore, semoga tetap sehat. Amin, amin. Ya, Prof, Anda sebagai ahli gagal ginjal anak, apa yang bisa dianalisa dari kasus yang sekarang lagi mencuat ini, Prof? Ya, bukan nggak ahli gagal ginjal ya, cuma ahli ginjal aja lah kalau Ya, saya gitu. ginjal anak maksudnya. Iya, jadi pelajaran yang kita dapat ini banyak sekali pertanyaan yang perlu kita teliti. Kenapa demikian? Ya, kenapa baru belakangan ini muncul gejala seperti ini? Tidak ada yang tahu. Apakah ada hubungannya dengan COVID? Juga tidak tahu. Oke. Apakah yang dicurigai itu etilen glikol atau dietilen glikol, itu kalau dipakai dalam jumlah yang aman, itu nggak jadi soal. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dari pihak pemerintah mengatakan tercemar, beberapa sirup tercemar. Apa tercemar disengaja atau oleh pabrik obatnya, kita tidak tahu, kita nggak berani mengatakan sesuatu. Bahwa etilen glikol dicurigai itu boleh-boleh aja, tetapi kalau kita lihat pandangan dari ahli farmasi dari ITB, sebenarnya etilen glikol itu hanya diperlukan buat obat-obat yang kelarutannya sulit di dalam air atau hampir tidak larut, itu baru pakai etilen glikol. Jadi obat-obat lain yang sangat mudah larut dalam air nggak butuh etilen glikol. Nah, itu yang tidak diseleksi. Jadi semua obat yang bentuknya sirup sekarang jadi tidak bisa kita pakai. Jadi kami sangat kesulitan menulis resep sekarang. Kalau kami tulis seperti yang lama, pakai puyer, itu off label. Jadi harus dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian berbagai pertanyaan timbul, kenapa baru sekarang, apa hubungannya? Karena etilen glikol itu sebenarnya banyak dipakai dalam industri, katanya pasta gigi juga ada yang pakai etilen glikol. Jadi sampai sekarang memang kita belum berani mengatakan salah satu sebagai penyebab yang aktif, sehingga kebijakan melarang semua sirup itu rasanya perlu dipertimbangkan lagi begitu. Jadi ini penyebab mencuatnya banyak anak terkena gagal ginjal akut misterius ini apa, Dok, sebetulnya? Justru sampai sekarang kami masih menyebutnya unknown origin. Yang etiologinya belum diketahui dengan pasti. Apakah dihubungkan dengan COVID? Ada beberapa memang yang antibodi titer terhadap COVID-nya tinggi meskipun SARS-CoV-nya sudah negatif atau memang tidak pernah ada. Yang menjadi pertanyaan berikut, kenapa hanya pada anak-anak terutama di bawah 6 tahun? Artinya itu terkait dengan mereka belum terpapar dengan vaksinasi COVID-19. Itu juga menjadi pertanyaan buat kita. Baik, ada beberapa asumsi berarti yang sampai sekarang belum terjawab. Apakah ini ada kaitannya dengan sebelumnya anak yang pernah kena COVID ataupun terinfeksi COVID, kemudian mereka tidak bisa bangkit begitu ketika terkena etilen glikol ini. Tapi kita ingin tahu, Prof, sebetulnya sudah ada tidak kajian atau mungkin dari jurnal-jurnal kesehatan yang menyebutkan pengaruh dari etilen glikol ini sendiri ke ginjal anak? Ini lagi penelitian. Jadi penelitiannya kayaknya case history, artinya apa? Dicari kasus-kasus, kemudian ditelusuri makan obat apa sebelum kejadian gagal ginjal akut. Maka dicari obat apa, kemudian dari obat tersebut dicari apakah ada etilen glikol. Di antaranya ada memang etilen glikol yang mereka pakai dalam pengobatan beberapa hari untuk batuk pilek atau untuk apa begitu. Kemudian terjadilah gejala awal, demam, muntah, bisa berak darah, bahkan ada yang sampai kejang-kejang gitu. Kemudian 2 hari kemudian kencingnya sedikit atau tidak kencing sama sekali, langsung gagal ginjal yang membutuhkan dialisis atau dialisis perut, CAPD gitu. Baik, kalau itu yang kita lihat pada pasien-pasien yang tidak pernah ada riwayat sakit ginjal. Gitu. Tapi itu dari menjadi misteri sampai sekarang.
Oke, baik. Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus menuju ke Kementerian Kesehatan terlebih dahulu. Kita akan melihat konferensi pers yang di sana akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan mengenai polemik dari penggunaan etilen glikol ini dalam obat sirup khususnya anak. Sudah ada beberapa korban jiwa. Selamat menyaksikan pemirsa.